Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai akondroplasia. Nama saya Wadar Madani dengan NIM P00341023015. Saya bertugas untuk memaparkan materi pengertian dari akondroplasia. Perkenalkan, saya Dian Lestari dengan NIM P00341023043 yang akan membawakan materi mengenai penyebab akondroplasia. Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi dengan NIM P00341023035. Di sini saya akan membawakan materi tentang gejala akondroplasia. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM P003402326 yang akan membawakan tentang diagnosis akondroplasia. Selamat menyaksikan. Akondroplasia. Akondroplasia merupakan masalah pada pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh tidak proporsional dan kerdil. Salah satu masalah pertumbuhan tulang yang sering terjadi. Pengidap gangguan kesehatan ini akan memiliki ukuran tulang dada yang terbilang normal. Akan tetapi, ukuran tungkai dan lengannya cenderung lebih pendek, sehingga mengakibatkan pengidapnya memiliki tubuh yang kerdil. Tinggi tubuh pengidap akondroplasia untuk laki-laki dewasa rata-rata sekitar 131 cm. Sementara itu untuk wanita dewasa rata-rata tinggi tubuhnya adalah 124 cm. Meski secara fisik tampak berbeda, tetapi pengidap akondroplasia punya tingkat kecerdasan yang tidak berbeda alias normal, seperti orang dengan tubuh normal. Adapun penyebab akondroplasia yaitu penyakit ini terjadi karena mutasi genetik FGFR3 bagian gen yang bertugas untuk menghasilkan protein yang disebut fibroblast growth factor receptor 3. Jenis protein tersebut memiliki peran yang sangat penting dengan proses osifikasi atau proses berubahnya tulang rawan menjadi tulang keras. Mutasi yang terjadi pada gen tersebut akan mengakibatkan protein tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Akhirnya terjadi gangguan perubahan pada tulang rawan menjadi tulang keras. Tulang pun akan tumbuh lebih pendek dari bentuknya dan bentuknya tidak normal, terlebih pada bagian tungkai dan lengan. Penyebab akondroplasia secara garis besar itu ada dua. Mutasi yang terjadi secara spontan, yang sekitar 80% kasus akondroplasia terjadi karena mutasi genetik yang ternyata tidak diturunkan atau diwariskan oleh kedua orang tuanya. Kedua, ada mutasi yang diwariskan. Sekitar 20% kasus akondroplasia terjadi karena diwariskan oleh salah satu atau kedua orang tuanya yang mengidap penyakit akondroplasia. Jadi adapun gejala akondroplasia yaitu ketika baru lahir, bayi yang mengidap akondroplasia sudah dapat menunjukkan gejalanya. Yang pertama yaitu ukuran tungkai, jari dan lengan yang terlihat pendek. Yang kedua yaitu ukuran kepala terlihat lebih besar dengan dahi yang tampak menonjol. Yang ketiga, setelah tumbuh gigi akan terlihat gigi berdempetan dan letaknya tidak sejajar. Yang keempat yaitu mengalami masalah pada bentuk tulang belakang, misalnya lordosis atau kifosis. Yang kelima yaitu kanal pada tulang belakang sempit. Yang keenam, telapak kaki lebar dan pendek. Yang ketujuh, tungkai yang berbentuk seperti huruf O. Dan yang terakhir yaitu ada kekuatan otot lemah. Selain itu, gejala jangka panjang yang mungkin terlihat yaitu yang pertama, sakit pinggang dan kaki atau sakit punggung dan kaki. Yang kedua yaitu masalah pernapasan. Yang ketiga, adanya keguguran. Yang keempat, infeksi telinga berulang. Yang keempat, tulang belakang melengkung. Yang kelima, kaki bengkok. Yang keenam, kelebihan cairan dalam otak atau hidrosefalus. Dan yang terakhir yaitu apnea tidur obstruktif. Diagnosis akondroplasia. Kondisi ini bisa terdeteksi ketika masih berada dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Yang pertama, selama kehamilan.
Jenis pemeriksaannya antara lain yang pertama itu USG. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengetahui kondisi kesehatan dan perkembangan janin dalam rahim sekaligus mengetahui ada atau tidaknya gejala akontroplasia lebih dini, seperti pada ukuran kepala yang lebih besar. Yang kedua, deteksi mutasi gen FGFR3. Pemeriksaan terjadinya mutasi gen ketika masih berada dalam kandungan bisa dilakukan dengan pengambilan sampel air ketuban ibu atau jaringan ari-ari atau plasenta yang dinamakan chorionic villus sampling. Meski begitu, prosedur ini bisa mengakibatkan terjadinya resiko keguguran. Yang kedua, setelah kelahiran. Pertama, pemeriksaan fisik sekaligus melakukan wawancara kepada kedua orang tua terkait riwayat kesehatan keluarga secara mendetail. Yang kedua, pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah tes DNA. Pemeriksaan ini melibatkan pengambilan sampel DNA dari darah untuk uji laboratorium. Baik, itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami mengenai materi akontroplasia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.